Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaikari dengan NIM 220512140057 dari Prodi Sistem Informasi 2022B. Kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Sistem Informasi mengenai media penyimpanan. Langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu ada HDD dan SSHD. HDD atau hard disk drive adalah jenis penyimpanan data tradisional yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan dan membaca data. HDD cenderung lebih murah dan memiliki kapasitas yang lebih besar daripada SSD. Namun kecepatan baca dan tulis data lebih lambat. SSHD atau Solid State Hybrid Drive adalah kombinasi dari HDD dan SSD. Seperti halnya HDD, SSHD menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data, namun juga memiliki chip flash storage seperti SSD yang digunakan sebagai charger. Hal ini memungkinkan SSHD untuk mengakses data yang sering digunakan dengan lebih cepat daripada HDD biasa. SSD dan NVMe. SSD atau Solid State Drive adalah jenis penyimpanan data yang lebih modern yang menggunakan chip flash storage untuk menyimpan dan membaca data. SSD memiliki kecepatan baca dan tulis data yang lebih cepat daripada HDD. Namun, biasanya memiliki kapasitas yang lebih kecil dan harganya lebih mahal. NVMe atau Non-Volatile Memory Express adalah sebuah protokol untuk SSD yang dirancang untuk mengoptimalkan kecepatan transfer data antara perangkat penyimpanan dan prosesor. NVMe menginginkan SSD untuk mencapai kecepatan transfer data yang lebih tinggi daripada protokol lainnya seperti SATA. Hal ini menjadikan NVMe sebagai pilihan yang ideal untuk digunakan dalam sistem yang memerlukan kecepatan transfer data yang tinggi seperti sistem gaming atau workstation. HDD SAS, HDD SAS atau Serial Attack SCSC adalah jenis hard disk drive yang terancang untuk digunakan dalam lingkungan server dan sistem penyimpanan yang membutuhkan kecepatan transfer data yang tinggi dan keandalan yang tinggi. SAS adalah standar antarmuka SCSC yang menggunakan kabel serial untuk mentransfer data antara hard disk dan sistem. Kelebihan HDD SAS. HDD SAS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan HDD SATA, yaitu satu, kecepatan transfer data yang lebih tinggi. SAS memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan SATA. Kecepatan transfer data pada HDD SAS dapat mencapai hingga 12 Gbps, sementara SATA hanya mencapai Gbps. Yang kedua, kinerja yang lebih baik. Karena HDD SAS dirancang untuk digunakan dalam lingkungan server dan sistem penyimpanan, maka performanya lebih baik dibandingkan dengan HDD SATA. HDD SAS memiliki kecepatan rotasi yang lebih tinggi dan waktu akses yang lebih cepat, sehingga cocok untuk digunakan dalam lingkungan yang membutuhkan kinerja yang tinggi. Yang ketiga, keandalan yang lebih tinggi. HDD SAS memiliki fitur keandalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA. HDD SAS biasanya dilengkapi dengan fitur Error Checking and Correction atau HCC dan pengaturan ulang otomatis atau auto rebuild untuk memastikan data tersimpan dengan aman dan dapat diakses kapan saja. Kelemahan HDD SAS. HDD SAS juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan HDD SATA dan penggunaan daya yang lebih besar. Oleh karena itu, HDD SAS umumnya lebih cocok digunakan dalam lingkungan server dan sistem penyimpanan yang membutuhkan kinerja yang tinggi dan keandalan yang tinggi. Flash disk. Flash disk USB versi 1, 2, dan 3 merujuk pada standar USB atau Universal Serial Bus yang digunakan untuk menghubungkan flash disk ke perangkat komputer atau perangkat elektronik lainnya. Berikut adalah perbedaan antara flash disk USB versi 1, 2, dan 3. Kecepatan transfer data. USB versi 1 memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 12 Mbps
USB versi 2 memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 480 Mbps dan USB versi 3 memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 5 Gbps. Dengan demikian, semakin tinggi nomor versi USB, semakin cepat pula kecepatan transfer data yang didukung oleh flash disk. Daya USB versi 1 dan versi 2 dapat mengirimkan daya hingga 500 mA, sementara USB versi 3 dapat mengirimkan daya sekitar 900 mA. Oleh karena itu, flash disk USB versi 3 dapat menghasilkan daya yang lebih besar daripada flash disk USB versi 1 dan 2, sehingga dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat lain seperti ponsel atau tablet. Untuk fisik, flash disk versi 1 dan 2 umumnya memiliki bentuk fisik yang serupa, yaitu berbentuk panjang dan datar dan konektor USB di salah satu ujungnya. Flash disk USB versi 3 biasanya memiliki bentuk yang sedikit berbeda, yaitu lebih besar dan lebih tebal daripada flash disk USB versi 1 dan 2, dan kadang-kadang memiliki konektor tambahan untuk memperkuat koneksi. Kapabilitas flash disk USB versi 1 dapat digunakan pada port USB versi 1, 2, dan 3. Namun, kecepatan transfer data akan terbatas pada kecepatan maksimum USB versi 1. Flash disk USB versi 2 dapat digunakan pada port USB versi 1 dan versi 2. Namun, untuk mencapai kecepatan transfer data maksimum, port USB versi 2 harus digunakan. Flash disk USB versi 3 hanya dapat digunakan pada port USB versi 3. Dan kecepatan transfer data maksimum hanya dapat dicapai jika digunakan pada port USB versi 3. Dalam penggunaan sehari-hari, perbedaan antara flash disk USB versi 1, 2, dan 3 akan terasa pada kecepatan transfer data yang lebih cepat dan daya yang lebih besar pada flash disk USB versi 2 dan 3. Oleh karena itu, jika Anda membutuhkan kecepatan transfer data yang tinggi dan kemampuan mengirim daya yang lebih besar, flash disk USB versi 2 atau versi 3 adalah pilihan yang lebih baik. Namun jika kecepatan transfer data yang lebih rendah tidak menjadi masalah, flash disk USB versi 1 masih dapat digunakan. CD atau DVD. CD dan DVD adalah jenis media penyimpanan optik yang menggunakan teknologi laser untuk membaca dan menulis data pada disk. CD dan DVD umumnya digunakan untuk menyimpan musik, film, software, game, dan data lainnya. Blu-ray adalah jenis media penyimpanan optik yang lebih baru dan dapat menyimpan lebih banyak data daripada CD dan DVD. CD memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 700 MB, sementara DVD memiliki kapasitas penyimpanan hingga 4,7 GB atau lebih. Blu-ray dapat menyimpan hingga 50 GB atau lebih pada satu disk. Proses membaca dan menulis data pada CD dan DVD menggunakan teknologi laser. Laser memindai permukaan disk dan membaca atau menulis data pada layer yang tipis menggunakan panas. Karena CD dan DVD sensitif terhadap goresan dan cahaya, maka harus dirawat dengan baik. Selain itu, kecepatan membaca data pada CD dan DVD tergantung pada kecepatan putar disk dan kecepatan baca dari pemutar CD atau DVD. Kualitas memutar CD atau DVD juga mempengaruhi kecepatan dan akurasi baca data pada disk. Cloud Drive. Cloud Drive atau layanan penyimpanan cloud adalah layanan penyimpanan online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data mereka melalui internet. Beberapa penyedia layanan cloud drive populer antara lain yang pertama itu Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, dan iCloud. Keuntungan dari cloud drive adalah kemampuan untuk menyimpan dan mengakses data dari mana saja dengan menggunakan koneksi internet, serta kemampuan untuk berbagi data dengan orang lain dengan mudah. Pengguna juga dapat melakukan backup data secara otomatis ke cloud drive, sehingga data tetap aman jika terjadi kerusakan atau kehilangan perangkat. Fitur keamanan seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor juga disediakan oleh penyedia layanan cloud drive untuk menjaga privasi data pengguna. Selain itu,
Penyedia layanan Cloud Drive juga menyediakan berbagai jenis paket berlangganan dengan kapasitas penyimpanan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Namun ada juga beberapa kelemahan dan menggunakan layanan Cloud Drive seperti resiko keamanan data dan ketergantungan pada kondisi koneksi internet. Selain itu, pengguna juga harus membayar biaya berlangganan untuk menggunakan layanan dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Secara keseluruhan, layanan penyimpanan Cloud Drive memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Namun harus diimbangi juga dengan keamanan data dan biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Sekian, terima kasih presentasi saya mengenai materi media penyimpanan mata kuliah Sistem Informasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.